kedatangan Pak Made yang jauh-jauh sini ya. Makasih nih. Pasti tujuannya adalah untuk lebih tahu banyak tentang servis lah gitu. Nah hari ini kita santai aja, relax. Trainingnya ini saya fokuskan di handling guest check-in. Ya, apa-apa step-stepnya, apa yang perlu kita ketahui. Jadi fokus ke sana saya. Tapi sebelum itu nanti akan saya jelaskan juga secara overall, secara keseluruhan lah apa yang perlu kita tahu gitu ya. Kenapa Indra dan Kandes ini adalah kalian akan diplot atau dibentuk untuk welcoming kalau misalnya tidak bisa villa, manajer villa tidak bisa supervisor kayak Pak Made. Kenapa nggak ada apa gitu, ada ngaben, ada apa gitu loh. Terus starting kita nggak tahu ya. Jadi kalian harus siap dalam hal itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya tulis dan Indra gitu kok saya dengar ya. Jadi kalau emang check-innya malam ya kalian harus siap malam gitu. Nah, pulang selit, saya semalam udah check-in atau kalian atur lah gitu ya. Nah itu pengetahuannya. Training ini teori mungkin kita 2 menit, terus misalnya kita lakukan praktek. Maksudnya kita berhenti jam 12 udah selesai sih. Ya, praktek itu nanti ada sebagai tamu, ada yang sebagai staff, ada yang sebagai penerima tamu atau host. Tuh, ya. Jadi praktek, jangan takut karena praktek emang harus kita lakukan gitu aja sih. Praktek itu kalau nggak berani praktek kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya, oke, kita ikut. Jadi itu topik hari ini. Kita mulai ya sekarang ya, PNDAG-nya kan. Begitu dia bisa banyak-banyak hari udah dia. Diberikan juga buat bisnis apapun tujuan kalian. Jangan besar duluan gitu, minta besar tapi akhirnya main nih gitu. Apa aja sih? Nah, dalam hal waktu, kecepatan, ketepatan, keamanan, nyaman, semua itu sampai pada kepuasan. Adapun biaya juga kadang-kadang kan boleh. Sekarang apalagi banyak yang dibilang kita itu rip off gitu loh. Segini bayar kamu untuk spa 1 juta aja loh. Wih, rip off nih gitu orang boleh bilang. Rip off itu artinya kita diperas dia gitu loh. Padahal di situ mungkin ada faktor komisi, ada orang ketiga gitu banyak sekali kan. Nah itu juga salah satu yang membuat kamu kecewa gitu lah. Oke, itu ya excellent service. Lakukan sesuatu dia puas gitu loh. Kan nggak bisa dirasain tuh. Rasa bahasa Bali gitu, rasanya gitu loh. Itulah service. Nah banyak orang mengira dengan memberikan dia banyak benda-benda asik orang itu happy gitu. Bukan itu sebenarnya service, sama kayak kita restoran kan memesan makanan lama ke waiternya. Atau dia udah check-in tamunya dibilang mau kaburan gitu, staffnya mana ini? Nah ada servis nih, itulah orang bilang kan gitu. Ya itu core-nya atau intinya dari servis itu. Jadi dasar itu kalian harus tahu bahwa saya ini bergerak di bidang jasa. Dimana yang mendukung saya produknya villa. Kalau kalian villa produknya villa gitu. Nah jasa itu hanya bisa dirasakan gitu. Dan punya penilaian yang beda-beda gitu. Dan kalian tidak usah takut dalam hal itu. Ada hal-hal yang bisa kalian anggap itu wajar. Misalnya kayak kamu disuruh sama padi itu, di sini banyak gecko, di sini banyak bugs atau gitu. Itu kan suatu hal yang alami gitu loh. Emang di desa dia tinggal gimana kan gitu ya. Cuman kita nggak bisa kompron ke tamu gitu aja. Oke, pertama proud. Kenapa saya tekankan proud? Kalian harus bangga dulu sebagai seorang udah bilang bos kita cerewet banget, sudah bilang kita kok hari saya sial sekali hari ini ya gitu. Always negatif pikiran kalian. Nah itu rubahlah menjadi hal positif. Why you are here now? Kenapa saya di sini? Oh saya emang menjadi pariwisata. Saya emang keinginan saya kerja di sini. Saya dapat uang tiap bulan dan saya lakukan kerjaan saya kan gitu. Adalah passion jadinya. Itu kelihatan dari kinerja kalian nanti. Kalau orang yang tamunya tipe yang orang menilai seorang, dia tahu dari body language nanti. Nah itu berikutnya tuh body language. Semua di atas itu pengaruh. Kelewatan saya. Every moment matters. Maksudnya kalau secara gampang saya bilang tamu cerewet, kalian istilahnya oke, saya ketemu kejadian ini pasti Tuhan menunjuk saya ketemu tamu ini. Kayak ketemu kalian teman gitu saat jalan gitu loh. Kok saya tiba-tiba ngobrol sama orang ini ya gitu loh. Think positif aja. Mungkin Tuhan membentuk saya kesini mau ketemu sama orang ini yang cerewet, yang jahat gitulah gitu aja. Oke ya, nanti kita ngomong konsekuensinya atau apa, nggak usah kita katakan, tapi saya inti dulu. Body language, semua itu kan pengaruh ke body language kalian.
Bedilungnya sih banyak sebenarnya Indonesia ini orang-orangnya jadi haters. Ini salah, bilang itu salah, semua salah pokoknya itu. Ya enggak ya. Di desa kerja pun salah dibilang kita. Please kan hitungan. Aduh, padahal kalau dia mengalami apa yang kita lakukan, dia belum tentu berpikir seperti itu. Kalau dia berdiri di tempat kita berdiri gitu loh, dia mungkin berubah pikiran, tapi karena kita dibentuk sama itu dah lingkungan yang berbagai macam negatif ya, negatif semua akhirnya. Oke, terakhir adalah responsif. Banyak berhubungan dengan waktu, hubungannya cepat dia melakukan respon banget orang nih. Makanya sering orang jawab email bilang lambat, responnya lambat nih. Itulah salah satunya. Orang kan mikir timing. Saya ngirim sekarang inquiry, saya harus tahu nih jawabannya, kan tamu saya nunggu misalnya gitu kan. Ngirim sehari 2 hari dan ada bahasan pun, apa yang terjadi nih gitu, darah diperbaikin gitu loh. Oh, orang tua kayak gini, saya belajar di rumah juga, orang tua di rumah. Oh ternyata begini, pendekatan kita begini gitu. Nah itu salah satu ya. Nah itu responsif. Oke, kita ke topik utama sekarang. Handling guest check-in. Nah kenapa saya istilah kata manajemen atau managing? Karena level kalian bukan level staff gitu ya, yang hanya mengerjakan apa yang disuruh. That's it. Awal ngecek informasi. Ini sambil jalan apa-apa dikasih kopi ya? Oh, buat kopi ya? Ya, nggak apa-apa ya. Udah jadi ya? Belum, bagi tas. Oh gitu. Sambil dipegang itu lagi mikir. Oh iya boleh, taruh sini atau taruh mana? Ya boleh juga bang. Jangan taruh situ, tapi di belakangnya taruh dah. Iya. Ya nanti kita ada time break sebelum ini kok. Sebelum praktek. Oke, satu, kondisi villa ya. Kedua, mengecek informasi tamu. Ketiga, sejak tamu datang ini. Yaitu sebelum tamu datang, yang 2 di atas. Poin 1, 2 itu dia belum tamu datang. Ketiga, tamu sudah datang, itu menerima tamu dan introduksi. Ini akan ada penjabaran yang bentar lagi ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kita biar menghemat waktu dan memang itu yang kita harus praktek lagi. Kita langsung move on ke villa condition. Nah, sebagai seorang yang ditugaskan untuk hosting atau menerima tamu, memang biasanya orang yang levelnya sudah di supervisor ke atas atau manajer villa atau orang Z, orang bilang gitu, kerennya A to Z. Makanya ada mobil Atos, tuh pernah tahu? Kia Atos. Kia A to Z sebenarnya. Nah gitu ya. Nah itu sangat penting. Kenapa early juga kalian bisa antisipasi, begitu ada problem kalian sudah langsung action kan? Oh ternyata nih kolamnya mati, pompanya action langsung kalian. Dan kalian bisa excuse tamu nanti, tamu datang kalian bisa excuse jadinya. Sorry, the pool it cannot be used right now, atau the pool is under maintenance. Itu aja bilang can be done within 2 hours atau bisa dipakai dalam 2 jam. Apa alasan kalian buat? Kalian sudah on top gitu istilahnya, bahasa Inggrisnya on top dari kerjaan gitu ya. Gitu ya. Langkah di depan lah. Ya. Oke, poin kedua, mengecek staffnya. Kenapa saya tekankan staff sana? Apalagi sekarang musim corona. Staff sakit dalam keadaan demam atau apa, sebaiknya tidak bekerja atau kalian taruh di belakang aja dia. Jangan baik-baik ke depan. Gitu ya. Itu berlaku untuk kalian juga sebenarnya. Kalau kalian lagi tengah-tengah lebih baik dicari orang lain dah. Orangnya mesti takut sama kalian kan, mundur dia nanti. Oh, kayak kemarin ini kadang membuat drama gitu. Kenapa saya bilang gitu? Dia sudah mesen sebelumnya sama agennya dia dari negara dia. Agen dari negara dia mesen ke PB misalnya. PB nembak ke kita kan itu urutannya tuh, tetat-tetat gitu dia turutannya. Clearly I mention gitu bilang gitu misalnya. I want fruit when I'm arrived. This kind of fruit gitu misalnya, masuk dengan details. Apa aja sih? Nama tamu kalian harus tahu, siapa sih, cekin ntar lagi. Misalnya John Thomas namanya gitu. Ya, berapa orang sih dia? 3 adult 1 child, kok boleh ada child 1 ya. Arrival time jam berapa dia datang? Oh di jam 1. Tinggalin berapa lama? 2 minggu. Transport arrangement gimana? Siapa yang handle? Oh Haji yang handle nih. Siapa sopirnya? Harus tahu tuh. History, maksudnya history juga adalah kalau tamu itu ternyata repeater guest atau dia ownernya guest, apa guest owner, tamunya VIP gitu loh, jadi labelnya VIP. Oh kalian udah aware tuh harusnya di awal sebelum dia check in tuh. Nah itu hal poin-poinnya, ada banyak hal poin lagi tapi saya ambil yang utama aja.